masuk komplek parkiran mau menuju makam Habib Soleh. Sebentar ya, ini tempatnya. Ini saya masuk pintu ke arah Mbah Habib Soleh Tanggul. Ini dia juga berdatangan lor ya, bersamaan kami ya. Ini ya. Ya. Masjid yang dan iya dulu. Dan ini adalah masjid pertama yang dulu didirikan oleh beliau. Saya sama Bapak ini saya ngaji terus setiap hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, berdoa, mengaji, ya, menghafal Al-Quran Pak ya. Ini tempat apa Pak? Tempat Sinten Pak ini. Tempatnya siapa ini Pak? Mana ini? Yang tempat ini Pak? Ini? Iya. Habib Soleh. Pak saya Pak ya. Iya. Nggak ada pesan-pesan untuk saya? Iya. Pesan, insya Allah gitu Pak ya. Iya. Jadi Bapak yang di dapat. Bapak aja, nggak apa-apa Pak. ya, Enak. saya tak ke jalan, saya menuju, saya lanjut ya. Alhamdulillah ya, kedatangan saya ke makam Mbah Habib Soleh Tanggul disambut dengan hujan ya. Jadi inilah suasananya. Jarang terjadi seperti ini. Dan alhamdulillah bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini adalah tempat pembangunan yang beliau. Ini jangan masjid dalam kajian renovasi ya. Ini dia suasana yang tadi. Alhamdulillah. Ini adalah makamnya Mbah Habib Soleh Tanggul dan ini adalah istrinya, dan sebelah kanannya adalah anaknya. Semoga diberkahi Allah. Assalamualaikum. Saat ini aku di ruangan makam Mbah Habib Soleh Tanggul ya. Di luar kami disambut dengan hujan-hujan yang deras dan ini adalah teman-teman jalanan satu dan karena beliau sangat luar biasa. Salah satunya pada saat dulu di kerajaan Saudi sana, anggota keluarga atau anaknya tepatnya punya penyakit yang luar biasa, yaitu tidurnya untuk atau mengecil tidak bisa sakitnya. Banyak takdir ahli-ahli yang bisa pengobati tidak ada, tetapi ada seseorang kemarin dari Putra mau hilang pada raja, ada seorang yang dari Indonesia, dari Jawa, Nasawa. Insya Allah beliau akan bisa mengobatinya. Tetapi sang raja berkata, silakan datang, jemput dan tetap biaya semuanya. Permintaannya akan saya penuhi. Dilalah beliau bisa datang ke sana. Kerajaan beliau tidak menemukan para raja, tapi langsung ketemu anaknya. Langsung anaknya ditepuk pundaknya, sembuh. Setelah itu dia mau pulang.
Dan setelah itu ketemulah dia di aula itu, sang raja ketemu itu. Dia mengatakan suruh mengucapkan, tapi dia tidak mau. Dan temannya yang dari putra maut itu mengatakan bahwa beliau sudah di sini. Tiba-tiba anak sang raja keluar dan berteriak, "Alhamdulillah, saya bisa tidur, saya bisa seperti orang biasa, tidur saya bisa terbuka." Maka kagetlah beliau, terkagetlah kalian. Beliau diberi hadiah minta apapun sampai anaknya Mekah. Tapi beliau berkata, "Aku lebih kaya dari engkau ya Raja." Tapi akhirnya mereka menolak. Tapi temannya mengatakan bahwa harus terima. Dan nyatanya beliau sekarang hasilnya emas dan diberikan ke rakyat Jamal, sehingga sampai sekarang bisa itu melegenda. Dan cerita-cerita yang lain masih banyak lagi dari sini. Yang kedua, menurut cerita, beliau Habib Soleh didatangi oleh orang-orang Arab wanita yang banyak hutangnya. Dia akan datang itu, tetapi oleh beliau kebetulan ada seseorang saudara kaya memberi uang, memberi banyak itu, dan diberikan kepada beliaunya. Tapi beliau akhirnya mau dan diberikan pada seorang kelompok wanita tersebut. Dan ternyata setelah di rumah dibuka, betapa terkejutnya, ternyata uang itu mampu dibelikan untuk menyewa barang dan membuat dagangan baru. Dan dia uangnya itu ternyata bisa melebihi untuk membeli tempat itu. Akhirnya beliau wanita itu kembali ke Habib Soleh. Dan apa yang terjadi, dia tetap itu milikmu, silakan dibeli, itu adalah hakmu. Sedangkan sebaliknya, orang yang memberi itu juga tidak kaget karena uang pemberi banyak sekali. Apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh beliau, itu sudah hak saya. Kalau kamu sudah memberikan, kalau kamu tidak mau, ya mau kamu ambillah. Tapi kalau kamu sudah memberikan dengan ikhlas, insya Allah Gusti Allah akan menggantimu dengan luar biasa. Demikianlah secuil cerita kehebatan beliau, karma beliau. Dan beliau adalah lahir di Hadramaut atau zaman sekarang. Terima kasih Allah, terima kasih. Lur, iki susunan pengurus takmir masjid pembangunan masjid Habib Soleh Al-Hamid gitu ya. Pembinanya Habib Mudar ini ya, alhamdulillah gitu. Nah, juga jangan lupa lur ya, ini beliau juga yang selalu dengan saya, santrinya beliau ya. Lur, aku ketemu Pak Wandi, salah satu pengurus di masjid ini lur ya, di makam dan juru kunci dari Habib Soleh Tanggul ini lur ya. Saya mau tanya Pak, saya kepingin tahu pesan-pesan apa Pak yang harus dilakukan oleh para peziarah Pak? Kalau di sini yang dianukan Habib Soleh itu selawat mansuk Gitu ya. Selawat mansuk itu kalau bisa paling sedikit 11 gitu ya. 41 dan 114. Ganjil tuh ya. Gitu, ada bilangan 1 dan 4 itu Pak ya. Ada lagi Pak? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya mohon komentar tentang beliaunya ini Pak. Gimana tuh? Ya, ini Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Sanggul Jember. Beliau wafat tahun 1976 dan beliau berasal dari Zaman. Beliau ini sudah cukup terkenal sebetulnya sebagai ulama yang ya jauh-jauh berasal dari Zaman ke Indonesia untuk berdakwah. Dan tentunya kita sudah banyak membaca karomah-karomah beliau ini yang
sampai saat ini merupakan salah satu Habib yang disebut sebagai ulama wali yang kutub, dan beliau cukup lama tinggal di Jember dan beliau menikah dengan orang Jember. Beliau termasuk keturunan Rasulullah yang ke-39. Istri beliau berasal dari kota Jember di daerah Panggul ini, dan beliau wafat dimakamkan di Jember itu. Beliau membangun Masjid Madariyus Salihin yang saat ini sedang dibangun, dan tentunya membutuhkan uluran tangan yang sangat besar. Padahal beliau sebetulnya pada waktu itu jika ingin membangun, saya rasa tidak ada masalah, tapi ya mungkin beliau membiarkan ini untuk supaya para dermawan ini mendapatkan barokah dari kebaikan beliau. Jadi saya rasa teman-teman semua bisa membaca apa yang menjadi ajaran beliau dan karomah-karomah yang telah beliau jalani, dan itu bisa merupakan pelajaran yang berharga buat kita semua. Datanglah ke Habib Tanggul di Jember, dan insya Allah Anda pulang kembali tidak dengan tangan kosong. Ini janji beliau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu yang berbahagia. Jadi barang siapa yang datang kepada kami, janganlah risau, karena akan selalu terjaga dari manusia dan jin. Kami pun selalu bermunajat setiap malam, berdoa kepada Allah agar saat kembali ke rumah masing-masing tidaklah sia-sia dengan tangan kosong, yaitu man hadara indana la yubali dub mahrus minal insi wal jan nad'allahu la la yadu la yarudul ayadi halia. Terima kasih al-ayah. Terima kasih jangan lupa ya, jangan sia-sia, jangan ragu-ragu, datanglah ke sini ya. Saya di Madam Di Masjid Madariyus Salihin yang dibangun oleh Habib Soleh bin Hamid Muhsin Al-Hamid Tanggul. Jember. Ayo tuh ya, sampai teko kapan Rene kalau bisa ulurkan tangan, walaupun dia itu sangat kaya, tapi kita perlu membantunya. Ya, ini tadi ya, ini pembangunannya tadi ya. Ya, ya. Nah, suara-suara itu adalah suara pembangunan tadi ya. Ayo sampai teko kiri, insya Allah kami datang di sini tidak sia-sia ya. Lur, sampai saat ini eksporku di Jember, tepatnya di makam Habib Soleh Tanggul, tanggal 30 September 2022 lur. Sampai saat ini ya, dari kita Bin Khatib Channel bisa bertemu di tempat dan waktu yang berbeda. Jangan lupa komen, subscribe lur ya. Assalamualaikum. Wes sampai saat ini lur ya. Alaikum. Vlog trip to Jember, vlog trip to Jember lur ya.